Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud memiliki nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali dan sering dipanggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lahir di Mekah dari Bani Hujail. Namun, dikarenakan pada masa jahiliyah ayahnya termasuk mitra Bani Zuhroh, maka ia juga dikenal sebagai mitra Bani Zuhroh. Ibnu Mas'ud termasuk 6 sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Demikian pula ibunya termasuk seorang sahabat Nabi. Oleh sebab itu ia dipanggil juga dengan sebutan Ibnu Umi Abdul. Ibnu Mas'ud juga memiliki gelar Abu Abdurrahman. Ibnu Mas'ud adalah seorang penggembala kambing milik Uqbah bin Abu Mu'aid di masa kecilnya. Karena itulah Abu Jahal selalu melecehkannya. Sebelum masuk Islam, Ibnu Mas'ud tinggal di rumah Arkam, kemudian setelah masuk Islam ia menjadi pembantu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengizinkan Ibnu Mas'ud memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Ibnu Mas'ud mendapat julukan Sahibus Siri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Ibnu Mas'ud termasuk kelompok muhajirin pertama yang pergi ke Habasyah. Ia berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan ikut berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhud. Setelah Rasulullah wafat, ia juga ikut serta dalam peperangan Riddah dan penaklukan Syam. Ibnu Mas'ud memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam dan terkenal sebagai muhadis dan mufasir Al-Quran di era permulaan Islam. Ia termasuk orang pertama yang hafal Al-Quran dan mendengar langsung sekitar 70 surah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ibnu Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai Al-Quran, "Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku datang belajar kepadanya." Ibnu Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya itu. Sebagaimana kisah Umar bin Al-Khattab ketika sedang dalam perjalanan malam dan bertemu dengan sebuah kabilah. Malam yang sangat gelap mengaburkan pandangan para kafilah ini. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawal agar menanyai kabilah. Sementara itu, Ibnu Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. "Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal. "Dari lembah yang dalam," jawab Abdullah. "Hendak kemana kalian?" "Ke Baitul Atiq, rumah tua, Ka'bah," jawab Abdullah. "Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar. Kemudian diperintahkannya pula menanyakan, "Ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh?" Abdullah menjawab, "Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur." Quran Surah Al-Baqarah 255. Tanyakan pula kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang lebih kuat hukumnya, kata Umar memerintah. Abdullah menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintah kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surah An-Nahl 9. Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang mencakup semuanya, perintah Umar. Abdullah menjawab, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surah Al-Zalzalah 8. Demikian seterusnya, ketika Umar memerintahkan pengawal untuk bertanya tentang Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud langsung menjawabnya dengan tegas dan tepat hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Adakah dalam kabilah kalian Abdullah bin Mas'ud?" Jawab mereka, "Ya, ada."
Permulaan Abdullah bin Mas'ud mengenal Islam. Orang yang penuh berkat itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kawannya ialah Abu Bakar Siddiq. Mereka pergi ke perbukitan Makkah pada hari itu, menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka ingini karena tindakan kaum Quraisy yang keterlaluan dengan kekuasaannya. Sejak peristiwa itu, Abdullah bin Mas'ud jatuh cinta kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dia merasa terikat kepada keduanya. Sebaliknya Rasulullah juga kagum kepada anak itu. Walaupun dia seorang anak gembala, sehari-harian terjauh dari masyarakat ramai, tetapi dia cerdas, jujur, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan teliti. Tidak berapa lama setelahnya, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah menerimanya. Sejak hari itu Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari penggembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan sebuah bayang-bayang dengan bendanya. Dia selalu menyertai beliau kemana pergi, di dalam rumah maupun di luar rumah. Dia membangunkan Rasulullah untuk salat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk beliau mandi, mengambilkan terompa apabila beliau hendak pergi, dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan sikat gigi, menutupkan pintu kamar apabila beliau masuk kamar hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sahibus siri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu tidak heran kalau dia menjadi seorang yang sempurna terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Apa yang diajarkan Rasulullah kepadanya, diterapkan Abdullah di kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai orang mengatakan, karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Dia belajar di madrasah Rasulullah. Karena itu memang pantas dia menjadi sahabat yang sangat baik membaca Al-Quran, sangat paham maknanya, dan sangat alim tentang syariat Islam. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud dengan Mu'az bin Jabal. Pada masa-masa awal dakwah Islam di sana, Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang pasukan Muslim dalam Perang Badar. Ia begitu berhasrat menarget Abu Jahal, sosok Quraisy yang sangat benci dengan Islam. Saat pertempuran Badar pecah, dua orang Ansar bersaudara, yaitu Mu'az bin Afra dan Muawas bin Ara, menyerang Abu Jahal hingga tersungkur. Pada saat jatuh itulah, Ibnu Mas'ud segera menghabisi Abu Jahal. Setelah perang selesai, ia mengabarkan kepada Rasulullah bahwa si Fir'aun Makkah itu telah terbunuh. Tidak hanya di Perang Badar, Abdullah bin Mas'ud juga ikut memperjuangkan Islam dalam Perang Uhud. Dalam perang itu, ia pun banyak menghabisi musuh-musuh Islam. Saat pasukan Muslim pemanah meninggalkan pos-pos mereka, Abdullah termasuk orang yang menggantikan posisi mereka. Bahkan, dirinya menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud juga dipercayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu pencatat wahyu. Ia pernah berkata, "Aku mencatat 70 ayat surat dari lisan Rasulullah." Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. "Bagaimana engkau memintaku membacakan Al-Quran ya Rasulullah, sedangkan ia turun kepadamu," kata Abdullah. "Aku senang mendengar lantunan Al-Quran dari orang lain," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud menunaikan ibadah haji pada 24 Hijriah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, ia menuju ke Madinah. Di sana, ia jatuh sakit dan sekarat. Utsman bin Affan menjenguk beliau dan bertanya, "Apa yang kau rasakan, Ibnu Mas'ud?" tanya Utsman. "Dosa-dosaku, adakah yang kau inginkan saat ini?" tanya Utsman lagi. "Aku menginginkan rahmat Tuhanku," jawabnya. Wafatnya Abdullah bin Mas'ud. Sebelum wafat, Abdullah bin Mas'ud sempat menulis wasiat bahwa putra-putrinya tak boleh menikah tanpa seizin Zubair bin Awam atau Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair. Ia berpesan agar istrinya, Zainab, tidak diterlantarkan. Ia juga meminta agar jenazahnya dibalut dengan kain kafan seharga 200 dirham, kemudian dikubur di samping makam Abdullah bin Mas'ud.
Beliau memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan dan wafat dengan umur 64 tahun pada tahun 652 Masehi atau tahun 32 Hijriah di Madinah. Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Beliau meninggal pada suatu malam yang hening di usianya yang cukup tua. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Hikmah dari kisah Abdullah bin Mas'ud. Kepatuhan dengan arahan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh setiap muslim. Para sahabat adalah yang patut kita contoh dalam hal ini. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diakal-akali. Sekali mendengar, hendaknya langsung ditaati. Cobalah renungkan garis yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan dua sahabatnya tersebut. Secara akal tentu tidak akan dapat dicerna, menunggu di belakang garis hingga Nabi datang. Namun mereka tetap taat. Di saat lain, keteguhan Abu Bakar dalam menunaikan titah Nabi juga sangat luar biasa di saat genting seperti itu. Beliau begitu teguh pendirian dalam menjalankannya. Jalan kebenaran dan kebahagiaan adalah dengan selalu memegang sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kapan dan dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, bahkan di mata para malaikat Allah. Seluruh umat Islam selama tidak melakukan syirik, akan dimasukkan ke dalam surga. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, saat kita mau menolong agamanya. Dengan cara berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam secara murni sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah dari Abdullah bin Mas'ud, pionir agama Islam, salah satu di antara manusia-manusia istimewa yang Allah indahkan perjalanan hidup mereka. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikannya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.